Baik, terima kasih moderator atas kesempatan untuk saya. Sebentar saya share screen. Iya, Ibu. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Bu. Ya, udah terlihat, Bu. Ya, sudah terlihat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alok Haryati, saya dosen di Prodi Sastra Jepang, Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, di mana semua di temanya tentang literasi. Saya berbeda tentang kemampuan berbicara, ngapa ya, supaya tidak semua literasi gitu, tapi ini juga sama aja sih, melek dalam berbicara ya, sama aja literasi dalam berbicara gitu, karena ini adalah kemampuan berbicara, di mana materi yang saya akan sampaikan adalah efektivitas pembelajaran HAPYO atau seperti speech contest ya, pada mata kuliah Kaiwa Bahasa Jepang menggunakan metode storytelling dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, di sini bukan hanya untuk bahasa Jepang aja ya. Jadi di sini kan HAPYO itu seperti speaking lah kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang dimana ditujukan agar mahasiswa itu adalah bisa dapat percaya diri ya, bisa percaya diri berbicara di depan umum gitu, terutama misalnya khususnya sih di depan kelas gitu ya. Jadi ini adalah menggunakan metode storytelling atau mendongeng ya. Latar belakang permasalahannya adalah, nah seperti kita tahu bahwa kemampuan berbahasa itu ada 4 kemampuan, yaitu kemampuan menulis, ya, membaca, menyimak atau mendengar ya, dan berbicara. Nah, dari empat kemampuan berbahasa ini, menurut saya gitu ya, yang punya ketertarikan di dalam pembelajaran berbicara, yaitu berbicara ini adalah merupakan dari 4 kemampuan berbahasa ini yang mempunyai poin penting gitu di selain tadi menulis, membaca, menyimak. Jadi menurut saya berbicara adalah memiliki poin yang paling tinggi gitu ya di antara ketiga item tadi. Kemudian berbicara dapat dikaitkan dengan bercerita. Seperti apa gitu ya. Nah, karena dengan berbicara itu kita bisa bercerita ya. Kemudian, nah, bercerita seperti apa ya? Bercerita mampu mengembangkan kemampuan berbicara. Kemudian, nah, kita perlu trik-trik dalam gimana untuk bisa berbicara itu, sudah tentu akan ada trik-triknya untuk bagaimana kita agar meningkatkan kemampuan berbicara siswa kita gitu ya. Nah, kebetulan objeknya saya, objek penelitian saya adalah mahasiswa. Nah, ini sebetulnya kan ini terbuka untuk anak SD gitu ya, untuk anak SMP, untuk anak SMA. Jadi ini sebetulnya general. Karena kebetulan saja saya melakukan penelitiannya atau objek penelitiannya itu adalah mahasiswa, karena kebetulan saya dosen gitu. Jadi Bapak Ibu yang mengajarkan pembelajaran berbicara, metode storytelling ini bisa diterapkan ke berbagai macam mata kuliah sih sebetulnya ya. Misalkan ibu dan bapak bisa menerapkan misalnya dalam pembelajaran reading gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang pembelajaran reading itu adalah dokai nama mata kuliahnya. Nah, ini bisa juga diterapkan gitu ya. Nanti dia bisa menceritakan kembali gitu dari isi pembicaraan, isi readingnya itu. Kemudian dia disuruh menyimpulkan gitu ya, membuat kalimat sendiri dan menceritakan kembali. Nah, ini juga adalah merupakan adalah trik-trik dalam
meningkatkan kemampuan berbicara si siswa misalnya. Ya mungkin di sini banyakkan mungkin pengajar bahasa Inggris nih ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan sekarang itu kan dari SD sudah diajarkan gitu ya. Dari ya pasti di SMP ya, tapi kan sekarang dari SD pun sudah mulai diajarkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita dari awal itu sudah diterapkan bagaimana si siswanya itu agar berani gitu ya berbicara bahasa Inggris. Nah, saya kenapa bahasa Jepang ini? Karena bahasa Jepang rata-rata dimulai proses pembelajarannya ini dari SMA biasanya ya. Dan SMA juga sebetulnya muatan lokal saja sih, maksudnya bukan pelajaran yang inti banget gitu. Ada beberapa sekolah yang mengadakan mata pelajaran bahasa Jepang itu menjadi kayak misalnya jurusan bahasa gitu ya. Itu memang khusus belajar bahasa Jepang. Tetapi kan jamnya berbeda dengan ketika kita sudah siswanya sudah masuk ke universitas. Maka di sini kenapa metode storytelling dalam bahasa Jepang itu diterapkan kepada mahasiswa. Karena kan ini mahasiswa juga sama aja ya Bapak Ibu. Seperti ketika masuk SD mungkin belajar bahasa Inggris ya, karena bahasa Jepang itu kan pelajaran yang memang awan gitu ya. Nggak semua yang tadi saya bilang, sekolah juga sekolah tertentu saja yang mengajarkan bahasa Jepang, dan itu pun ya namanya di sekolah ya, bahasa Jepangnya ya istilahnya bukan cetek, maksudnya yang hanya dasarnya saja gitu ya. Jadi ketika masuk universitas kan jam belajarnya lebih banyak. Jadi ini sudah bisa diterapkan untuk metode storytelling ini. Karena kan otomatis kalau menggunakan storytelling, siswanya harus sudah belajar dulu. Ya, sudah belajar dulu pola kalimatnya gitu ya. Karena bahasa Jepang bukan mata kuliah yang awam, kan berarti dia sama sekali harus belajar dulu grammarnya seperti apa gitu ya, listeningnya seperti apa. Nah, dan bahasa Jepang yang lain mungkin dengan bahasa Inggris adalah ada huruf yang harus dikuasai. Ada 3 huruf yang harus dikuasai, yaitu ada hiragana, katakana, dan kanji. 3 huruf ini dalam satu kesatuan dipakai. Jadi berarti siswanya itu benar-benar tidak hanya bisa berbicara saja, tetapi dia pun harus sudah bisa membaca gitu ya. Nah, ini bagaimana trik-trik berbicara. Untuk berbicara ini ada menurut beberapa ahli ya, menurut ahli di sini, menurut Rosalina 2016, bercerita dianggap cocok diterapkan dalam pembelajaran. Ya, ini kalau di sini pembelajaran bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ini mendapatkan teori ini dari jurnalnya Guru Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar. Mungkin kan meskipun bahasa Indonesia, belum tentu juga si siswanya itu mampu berbicara percaya diri gitu di depan gitu. Kenapa? Karena ini metode tadi yang saya sampaikan bahwa Hapyo ini adalah pembelajaran yang lebih lebih memfokuskan ke speech contest. Jadi ke kemampuan percaya diri, kemampuan berbicara percaya diri di depan kelas gitu ya. Jadi benar-benar seperti orang berpidato. Nah, di sini maka teori yang saya dapatkan kebetulan teorinya dari bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jepang, tapi saya terapkan di kehidupan nyatanya di pembelajaran saya adalah di pengajaran saya ke mahasiswa sastra Jepang. Jadi di sini ada beberapa trik bagaimana untuk berbicara dan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan alasan satu tadi kenapa harus bisa berbicara ya. Jadi bercerita memberikan pengalaman psikologis dan linguistik pada siswa sesuai minat, tingkat
perkembangan dan kebutuhan siswa sekaligus menyenangkan bagi siswa. Ya, ini bercerita pastilah Bapak Ibu mungkin kalau yang ada mengajar SD gitu ya, ada mengajar SMP, ada yang mengajar SMA. Jikalau gurunya sudah bercerita, itu pasti akan membuat tingkat kebosanan itu turun ya. Apalagi misalnya kalau siswa-siswa SD itu udah gampang ngantuk gitu ya. Ya nggak hanya siswa SD, SMP gitu, sama aja mahasiswa juga gitu ya. Nah, dengan adanya bercerita itu membuat semangat untuk belajar gitu, apalagi kalau menyuruh siswanya untuk berbicara di depan, otomatis kan dia mau tidak mau akan belajar untuk berbicara di depan gitu ya, dan akan sebaik mungkin dia bisa menceritakan apa yang dia akan sampaikan. Kemudian yang kedua, tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara berikutnya adalah bercerita dapat mengembangkan potensi kemampuan berbahasa siswa melalui pendengaran, kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan melatih keterampilan siswa dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide menyampaikan ide dalam bentuk lisan. Kemudian, bercerita merupakan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Tadi sedikit sudah saya sampaikan. Kemudian, bercerita memberikan sejumlah pengetahuan dan pengalaman. Nah, dari berdasarkan uraian tadi, ya bagaimana pentingnya kita dalam bercerita, kita bisa disimpulkan bahwa melalui bercerita seseorang dapat mengekspresikan diri dan dapat mengembangkan ide-ide yang ada di kepalanya ya. Melalui bercerita juga membuat suatu kegiatan, tadi kegiatan pembelajaran menjadi tidak membosankan gitu ya, membuat siswa bersemangat dalam belajar, tadi kalau yang mengantuk jadi semangat kembali gitu ya. Dan bercerita pun membuat pengetahuan seseorang berkembang. Jadi apa sih yang kenapa membuat kemampuan seseorang berkembang ini? Ya pasti ketika bercerita itu kan akan kita menyampaikan segala apa-apa yang akan diceritakan. Nah, ini membuat si siswanya itu kan mengembangkan apa ide-ide ceritanya. Jadi membuat ilmu pengetahuannya semakin berkembang gitu ya. Nah, di sini dalam model-model pembelajaran kemampuan berbicara ada bermacam-macam model pembelajaran ya yang mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan. Di antara 6 yang saya perlihatkan ini sebetulnya kan masih banyak lagi ya model-model pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berbicara ini gitu ya. Bukan hanya yang metode storytelling aja gitu ya. Misalnya ada diskusi, nanti dengan diskusi kan juga itu membuat kemampuan berbicara juga sama. Menambah motivasi untuk si siswanya mampu berbicara. Kalau diskusi kan berarti mengembangkan misalnya diskusi tentang sesuatu hal, jadi kan banyak yang disampaikan, otomatis itu pun membuat kemampuan siswa kemampuan berbicara siswanya kan semakin meningkat gitu ya. Apalagi jikalau diskusinya menggunakan bahasa Inggris ya, kalau ketika itu pembelajaran speaking, mungkin pembelajaran bahasa Inggris mungkin untuk diskusinya, atau misalnya kalau untuk saya sebagai pengajar bahasa Jepang, diskusi ini dipakai di mata kuliah bahasa Jepang. Kemudian bisa juga melalui drama ya, model pembelajaran kemampuan berbicara kan dengan drama itu kan juga membuat orang terpacu ya, misalnya untuk mengembang kemampuan berbicaranya semakin bertambah gitu ya. Kemudian parafrase gitu ya, jadi menyambungkan kalimat menjadi sebuah cerita gitu ya. Itu pun bisa membuat kemampuan siswa meningkat gitu ya. Kemudian presentasi. Ketika presentasi misalnya kalau
ini ya misalnya bahasa Inggris nih ya, kalau presentasi nih dipaksa nih siswanya presentasi pakai bahasa Inggris, atau kalau saya pakai bahasa Jepang, ini kan semakin dia presentasi menggunakan bahasa asing itu membuat kemampuan berbicaranya semakin bertambah gitu ya. Role play atau bermain peran ini pun merupakan salah satu model pembelajaran kemampuan berbicara ya. Dan berikutnya adalah wawancara ya, dengan misalnya mewawancara siswanya atau si siswanya disuruh saling mewawancara, itu kan ada bertanya gitu, ada question answer ya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ini pun akan membuat kemampuan berbicara meningkat gitu ya. Ini ada salah satunya. Sebetulnya maksudnya 6 ini sebetulnya masih banyak lagi ya. Kebetulan yang saya perlihatkan di PowerPoint ini hanya 6 saja. Sebetulnya masih banyak kemampuan model-model pembelajaran lain yang membuat kemampuan berbicara siswa meningkat. Kemudian di sini tujuan bercerita menurut pendapat para ahli ya tadi sudah disampaikan ya, maaf tadi. Oke, sekali lagi bahwa bercerita ini memberikan pengalaman psikologis dan linguistik bagi siswa sesuai minat perkembangan dan kebutuhan siswa, sekaligus menyenangkan siswa. Dan bercerita dapat mengembangkan potensi kemampuan siswa melalui pelajaran, kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan melatih keterampilan siswa dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam bentuk tulisan. Tadi bercerita juga merupakan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan, dan bercerita memberikan sejumlah pengetahuan dan pengalaman. Dan hal-hal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara di depan umum. Ya, menurut Ibrahim 2007 ya halaman 100 bahwa beberapa unsur fisik yang perlu diperhatikan dalam konteks berbicara di depan umum adalah ada yang disebut dengan gestur, movement ya, postur, eye contact, dress ya. Di sini untuk gestur atau gerak-gerik ya melibatkan penggunaan tangan, jari, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Setiap pembicara harus memperhatikan unsur nonverbal ini yang sangat mempengaruhi keberhasilan presentasi Anda. Misalnya seperti itu ya. Movement atau gerakan seperti berada di depan halayak, irama gerakan maju mundur gitu ya. Jauh, dekat, jarak pembicara dengan halayak sedikit banyak dipengaruhi oleh jarak emosional seseorang berbicara yang ingin membantu keintiman atau kedekatan dengan pendengar atau audiens. Kemudian postur, pembicara yang efektif selalu memperhatikan sikap posturnya gitu ya dalam setiap pembicaraan, karena ia berkeyakinan bahwa postur tertentu akan menyampaikan pesan nonverbal yang sangat kuat terhadap halayaknya. Kemudian kontak mata atau eye contact. Kontak mata dengan halayak penting juga untuk menunjukkan kesungguhan, perhatian, dan kedekatan pembicara. Kemudian dress atau cloth. Busana dan pakaian yang pantas juga ikut menunjang keberhasilan seseorang dalam presentasi ya. Ini mungkin tidak hanya untuk siswa tapi untuk kita juga ya. Ketika kalau sekarang sih karena kita melalui Zoom ya, daring seperti ini kan kita nggak kelihatan bagaimana gerak-geriknya, hanya atas aja gitu ya, paling tangan, muka gitu ya, raut muka saja. Tapi ketika misalnya kita sudah kembali normal, misalnya kita harus melakukan presentasi seperti ini dengan tatap muka, 5 poin ini adalah yang
mungkin bisa buat masukan buat kita ya, sebagai guru mungkin, atau misalnya kalau misalnya tidak hanya mengajar tetapi misalnya ketika Bapak Ibu misalnya menyampaikan sesuatu di depan umum, 5 poin ini perlu diperhatikan. Jadi bukan untuk siswa aja, tapi tadi udah saya sampaikan untuk kita juga. Kemudian rumusan masalah dalam pembahasan saya ini adalah bagaimana kemampuan berbicara sebelum menggunakan metode storytelling atau mendongeng, bagaimana kemampuan berbicara siswa setelah menggunakan storytelling, adakah perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode storytelling, kemudian apakah metode storytelling itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Kalau dalam hal ini saya menggunakan bahasa Jepang ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris, apakah dengan metode storytelling itu akan meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana tanggapan siswa terhadap pengajaran HAPIO atau tadi speech contest menggunakan metode storytelling. Kemudian di sini ada beberapa sebetulnya bahasan saya banyak banget ya, tapi saya inti ke storytellingnya saja. Nah, ini adalah ada beberapa pendapat tentang storytelling. Saya mengambil dari 3 ahli aja, 3 teori. Sebetulnya di materinya nanti akan mungkin sama admin akan dibagikan materi dari sayanya. Sebetulnya banyak teori-teori yang saya pakai pada pengertian storytelling ini. Yang pertama yaitu menurut Oliver ya, 2008 halaman 2, storytelling juga dapat dikatakan sebagai sebuah seni yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya maupun berupa fiksi dan dapat disampaikan menggunakan gambar atau suara. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa storytelling merupakan penggambaran tentang kehidupan yang dapat berupa gagasan, kepercayaan, perasaan pribadi, pembelajaran pembelajaran tentang hidup melalui sebuah cerita. Kemudian menurut Asfandiar 2007 halaman 2, bahwa storytelling ini merupakan seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu gitu ya menggurui sang anak ya. Ini bagi yang Bapak Ibu mungkin ini juga bisa diterapkan ke anak-anak kita ya Bu, Ibu Bapak. Kemudian storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak yang sebentar. Jadi saya ulang lagi bahwa storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak yang dalam perkembangannya senantiasa mengaktifkan bukan hanya pada aspek intelektual saja, tetapi juga pada aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni, daya fantasi, dan imajinasi anak yang tidak hanya mengutamakan kemampuan otak kiri tetapi juga otak kanan. Menurut Alia 2011, storytelling dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan daya kesadaran, memperluas imajinasi anak, dan tugas guru adalah supaya metode storytelling yang disampaikan berkesan dan terkesan menyenangkan bagi siswa saat diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian, bagaimana peranan guru
dalam storytelling itu, misalnya ketika pembelajaran ya, menggunakan storytelling ini sudah pasti guru harus atau kita ya sebagai pengajar harus memberikan contoh dulu gimana mendongengnya gitu, yang mendongeng yang benar itu bagaimana, nggak ujuk-ujuk kita menyuruh siswanya suruh bercerita pengalaman ngedongeng apa aja gitu, tapi kita harus memberikan contoh dulu kepada siswanya. Kemudian setelah memberikan contoh, kita juga misalnya ketika siswanya mendongeng, maka gurunya juga di sini harus memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh setiap siswa yang maju untuk bercerita, terutama pada saat ada penggunaan kosakata yang salah dan membuat susunan pola kalimat yang tidak benar. Kemudian peranan guru dalam pembelajaran menggunakan storytelling juga adalah memberikan tema-tema cerita pada siswa, terutama ya siswa yang sering ya ada kalanya ya, bukan ada kalanya, ada banyak siswa kalau disuruh membuat tema sendiri dia kebingungan gitu, maunya itu dikasih tema aja sama gurunya gitu, nggak ada kayak nggak punya ide gitu ya. Akan tetapi banyak juga ya siswa-siswa ketika saya bisa memberikan tema bebas, ya kamu sekarang temanya bebas gitu ya. Kalian buat aja cerita apa aja gitu ya, mau tentang dongeng, mau tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Akan tetapi ada banyak siswa yang nggak kreatif gitu, temanya harus guru yang menyiapkan ya. Kemudian nah, jenis-jenis dongeng ya, ada jenis-jenis dongeng. Di sini saya menggunakan dari teorinya Arne dan Stith, bahwa menjelaskan bahwa dongeng itu dikelompokkan menjadi 4 ya jenis dongeng, yaitu ada dongeng biasa, dongeng lelucon, dongeng binatang, dongeng berumus. Jadi ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti di pelajaran speaking tadi ya, si jenis-jenis dongeng ini. Jadi bisa kita kasih tema gitu ya, mau jenis dongeng biasa, jenis dongeng binatang, lelucon, atau berumus. Nah, saya akan terangkan apa dari 4 jenis-jenis dongeng ini apa aja. Ya, seperti yang pertama, dari dongeng biasa. Dongeng biasa ini adalah jenis dongeng yang ditokohi manusia atau biasanya adalah kisah suka duka seseorang. Ya, ini yang sering lah cerita-cerita kita gitu ya. Misalnya dongeng Ande-Ande Lumut gitu ya, Joko Kendil, Joko Tarub, Sang Kuryang, dan lain-lain. Jadi ini juga bisa diceritakan kembali nih sama siswanya gitu. Kalau bahasa Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia. Apa yang dia tahu gitu tentang dongeng Jaka Tarub, apa yang dia tahu tentang Sang Kuryang. Biar berikanlah siswanya untuk berbicara gitu ya. Siswa disuruh untuk menceritakan apa yang dia tahu tentang kisah dongeng tersebut. Otomatis kan dia jadi kayak punya daya hayal, mengembangkan kalimat gitu ya. Seperti itu. Itu adalah satu contoh dari dongeng biasa. Kemudian berikutnya adalah dongeng binatang. Dongeng binatang adalah dongeng yang ditokohi oleh binatang. Misalkan binatang peliharaan atau binatang liar. Binatang-binatang dalam cerita ini dapat berbicara atau berakal seperti manusia. Di negara-negara seperti Eropa ya, Bapak Ibu, sering muncul menjadi tokoh dalam cerita, yaitu ada cerita rubah gitu ya. Kalau di Amerika ada cerita tentang kelinci, kalau di Indonesia sih kancil ya. Yang terkenal adalah cerita di Indonesia itu adalah cerita si kancil. Ini adalah dongeng binatang. Dan di Filipina yang sering dijadikan bahan untuk mendongeng adalah cerita si kera. Semua tokoh ini bicaranya biasanya mempunyai sifat cerdik, licik, dan jenaka gitu. Nah, jadi biarkanlah diberikan tema ini misalnya kepada
murid Bapak Ibu gitu ya, kemudian disuruh menceritakan kembali tentang si binatang ini. Yang gak hanya ini aja, apa sih, tahu nggak misalnya cerita tentang binatang yang kalian tahu? Silahkan yang kalau tahu ceritakan kembali di depan kelas. Dan otomatis itu kan kalau membuat siswa ini berimajinasi, mengembangkan kemampuan berbicaranya gitu. Yang tadi cuma cerita ini jadinya panjang gitu ceritanya ya. Seperti itu. Kemudian ada cerita dongeng lelucon gitu ya. Nah, dongeng lelucon yang seperti apa? Pasti ini dengan lelucon ini ya yang humor gitu ya. Yang cerita humor yang seperti apa aja gitu ya. Banyak sih cerita-cerita humor gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang cerita humor misalkan ya Bapak Ibu. Jadi dongeng yang dapat menimbulkan tawa bagi yang mendengarnya maupun yang menceritakannya. Meski demikian, bagi masyarakat atau orang yang menjadi sasaran dongeng, kadang-kadang dapat menimbulkan sakit hati gitu, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah dongeng berumus. Apa sih dongeng berumus ini? Dongeng berumus ini adalah dongeng yang strukturnya terdiri dari pengulangan. Dongeng ini ada 3 macam, yaitu dongeng bertimbun bertimbun banyak, misalnya ada namanya cumulative tales, dongeng untuk mempermainkan orang, cat tales, dan dongeng yang tidak mempunyai akhir atau endless tales. Ya, ini adalah dongeng berumus. Kemudian bagaimana teknik-teknik dalam storytelling menurut para ahli? Ya, di sini salah satunya adalah teknik storytelling menurut Bu Nanda ya 2009 Bu Nanda mengatakan bahwa tahapan dalam storytelling adalah persiapan sebelum storytelling dimulai, kemudian saat storytelling berlangsung hingga kegiatan storytelling ini selesai gitu ya. Kemudian menurut McDonald, memilih cerita yang akan didongengkan, pendongeng dapat mulai mendongeng dengan cerita yang diketahui. Storytelling yang pernah didongengkan waktu kecil yang masih diingat dapat dipilih untuk mulai mendongeng kepada anak-anak seperti bawang merah, bawang putih, si kancil, maupun cerita legenda tanah air yang pernah didengar gitu ya. Kemudian kalau menurut menurut Bun bahwa teknik-teknik storytelling juga adalah semua adalah cerita, pencerita. Kemudian gunakan antusiasme, realitas dan pengalaman pribadi Anda dan jangan berfokus pada teknik. Kemudian gunakan kecerdasan, integritas dan etika Anda. Kemudian saya langsung aja ya Bapak Ibu, karena waktunya saya kayaknya terlalu panjang ya ceritanya ya. Pemilihan cerita dalam dongeng perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan menggunakan metode dongeng ini. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu misalnya harus ada pemilihan ceritanya bagaimana ya. Bagaimana kita memilih cerita? Salah satunya cerita yang akan digunakan dalam kelas harus berdasarkan referensi guru, ya. Tapi jangan juga semua referensi guru, tapi diberi kebebasan siswanya untuk menyiapkan tema sendiri, gitu ya. Sebuah cerita dipilih karena siswa yang akan merasa terhibur atau tertarik. Kemudian cerita yang dipilih harus relevan dan mampu memberikan kesenangan untuk siswa-siswa yang mempelajari bahasa. Nah, berikutnya adalah saya skip aja sih, sebetulnya ini adalah tentang pengertian berbicara ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari PDF materi saya. Ya, saya skip aja, nanti bisa baca sendiri tentang kemampuan
pengertian berbicara ini. Nah, ini saya langsung aja ke metode penelitiannya. Jadi, metode penelitian ini eksperimen ya. Jadi, dan kebetulan ketika saya meneliti ini karena bahasa Jepang, jadi belum pernah ada yang meneliti. Jadi maka saya juga belum menemukan tuh teori-teori bahasa Jepang, bagaimana trik-trik berbicara di depan umum gitu ya. Jadi banyakkan malah dari buku-buku luar negeri gitu ya yang saya dapat dari buku berbahasa Inggris. Jadi ini adalah eksperimen. Jadi metode ini saya tidak mengadakan kelasnya hanya satu aja gitu ya. Jadi tidak mengadakan kelas kontrol, kemudian instrumen penelitiannya berupa pretest, post-test, dan treatment. Kemudian populasinya kebetulan ketika itu kan saya itu mengajar di 2 kampus ya Bapak Ibu. Tetapnya saya di Universitas Pakuan Bogor, kemudian dan saya juga merupakan dosen luar biasa di Universitas Dharma Persada di Prodi Sastra Jepang juga. Jadi saya mempraktekkan metode Hapio ini menggunakan storytelling ini ya, metode storytelling ini di Universitas Dharma Persada karena kebetulan mata kuliah Hapio adanya adanya di Dharma Persada gitu kan. Ada Dharma Persada ini, Universitas Dharma Persada, sastra Jepangnya merupakan ikon di seluruh Indonesia gitu ya. Di sini tuh jadi jurusan lain memang agak kesampingan gitu. Jadi di Dharma Persada ini sastra Jepang merupakan ikon di Indonesia ya. Baik negeri maupun swasta, maka rujukannya ke Dharma Persada. Maka saya memilih Dharma Persada untuk mempraktekkan metode saya ini. Teknik analisis data saya menggunakan SPSS. Hasil penelitiannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini ada peningkatan kemampuan berbicara ya. Dari sebelum menggunakan storytelling dengan sesudah menggunakan storytelling. Kemudian treatment yang saya gunakan selama 6 kali gitu ya, 6 kali treatment dengan tema yang 6 itu di samping pretest dan posttest gitu ya. Jadi ini pun ada 6 treatment ini berarti 6 kali mereka speech contest speech ya, maksudnya 6 kali latihan storytelling di depan kelas gitu. Kemudian tema-tema juga diberikan selama treatment, tetapi ada beberapa tema yang saya menyuruh siswanya membuat tema sendiri. Nah, poin-poin penilaian pada saat poin-poin penilaian pada mata kuliah Hapio ini adalah salah satunya adalah isi ceritanya bagaimana gitu ya. Kemudian pola kalimat yang digunakan, apakah susunan pola kalimat yang digunakan itu sudah tepat gitu ya, secara gramatikalnya. Kemudian alur ceritanya seperti apa, apakah dari kalimat pembuka, isi, dan penutup itu beruntunan gitu, bagaimana ada kalimat pembuka, gimana isinya, gimana penutupnya gitu ya. Itu pun adalah sebagai poin penilaian pada storytelling ini gitu. Kemudian kemampuan siswa dalam mengembangkan tema cerita menjadi sebuah bahan cerita yang menarik itu juga menjadi poin penilaian. Kemudian kepercayaan diri sudah pasti ya, kepercayaan diri siswa di dalam menghadapi audiens, apalagi ini bahasa Jepang gitu ya. Ini yang jadi fokus penilaiannya. Kemudian dan properti. Nah, properti seperti apa gitu. Kalau yang kreatif kan dia bawa properti. Saat itu saya pernah lihat siswanya itu ada bawa payung gitu ya. Dia benar-benar kayak lagi cerita apa aja gitu ya. Sehingga si audiensnya itu jadi apa ya, nggak hanya melihat dia berbicara aja, tapi dengan melihat properti yang dia gunakan, jadi membuat si cerita itu makin menarik gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian temuan yang
temuan penelitian selama saya melakukan penelitian menggunakan metode storytelling ini adalah saya dari 23 siswa yang menjadi objek penelitian ini, saya menemukan ada salah satu siswa yang seperti itu ada kebutuhan khusus ya. Kalau dibilang autis ya nggak autis banget, tapi siswa itu menyendiri gitu. Dia seperti nggak punya teman gitu di dalam kelas itu. Jadi ketika awal saya memberikan memberikan pretest, siswa itu sama sekali nggak bisa berbicara, kayak nangis gitu. Sampai saya treatment kedua gitu ya, treatment pertama, treatment kedua. Nah mulai setelah itu ada kemauan gitu, ya meskipun dia juga penyendiri, tapi mungkin karena melihat teman-temannya yang lain pada pinter nih ngomong Jepang gitu ya, akhirnya si siswa itu tuh sepertinya semangat gitu, mungkin itu disiapkan gitu. Jadi sehingga ada perkembangan dari siswa itu tuh menjadi pinter banget enggak, tapi dia udah bisa berani gitu loh mengemukakan, bercerita dengan bahasa Jepang di depan kelas. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan storytelling dengan berbahasa Jepang di dalam kelas tuh bagus ya. Kebetulan ini kan mahasiswanya masih semester dasar gitu ya, tapi luar biasa gitu, siswanya itu benar-benar kayak mahasiswa menurut teman saya gitu ya. Karena saya belum cerita nih, untuk penilaiannya itu saya dari pretest dan posttest itu sengaja saya menyewa orang untuk men-syuting gitu ya. Jadi benar-benar saya pakai video profesional. Saya meminta teman saya untuk memvideokan baik pretest maupun posttest. Kemudian saya buat menjadi CD pretest dan posttest. Kemudian saya bagikan ke beberapa teman. Kebetulan ada dosen dari saya saat itu, kalau tidak saya berikan ke dosen ke Prodi Sastra Jepang Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Kemudian ada teman saya yang saat itu sedang S3 di Universitas Indonesia. Beliau adalah dosen Prodi Jepang di Fakultas Ilmu Budaya Andalas. Saya juga berikan. Kemudian ada beberapa ya perguruan tinggi lah, ketika itu ada dosen UNJ saya berikan. Nah katanya ada beberapa siswa yang saya katanya ini kayak kalau di Padang, kata teman saya ini kayak udah semester 5 gitu ya gitu. Jadi mungkin karena setiap hari bercerita itu sehingga kayak termotivasi membuat cerita-cerita yang menarik, sehingga dan lihat teman-temannya juga yang yang pada pintar bercerita itu membuat teman-teman yang lain kayak termotivasi gitu, pingin membuat cerita sebagus temannya yang bagus itu gitu. Nah, dan temuan penelitian saat itu saya menemukan satu siswa itu cara bicaranya persis seperti orang Jepang. Benar-benar kayak orang Jepang lagi gimana sih Bapak Ibu kalau cewek Jepang, mungkin Bapak Ibu pernah menonton drama Jepang yang manja-manja bagaimana gitu ya. Jadi persis orang Jepang. Dan ternyata siswa itu latar belakangnya dari Manado. Nah, dia di Manado itu ternyata katanya ada beberapa kosakata itu yang agak mirip katanya ya dengan bahasa Jepang, kata murid saya gitu. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas gitu, agak sulit gitu ya, kayaknya harus di-push gitu ya. Meskipun ada peningkatan, ada beberapa siswa yang peningkatannya ya misalnya ada ningkat tapi nggak mencolok banget gitu. Ya mungkin memang mungkin si siswa tersebut memang pada dasarnya pendiam dan memang tidak suka bercerita mungkin ya, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya adalah sebelum menggunakan metode storytelling,
kemampuan siswa ini masih ya rata-rata lah ya gitu ya, masih di bawah karena kemudian setelah menggunakan storytelling, kemampuan siswanya, kemampuan berbicaranya semakin meningkat, kemudian dia sudah bisa mengembangkan kalimat dengan baik dan benar, sudah membuat isi cerita itu ya dari alurnya udah bagus gitu, jadi dia sudah tidak dia lagi gitu ya. Kemudian ada perbedaan dari sebelum dan sesudah menggunakan storytelling. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebelum menggunakan storytelling, siswa belum begitu lancar ya, masih malu-malu gitu. Tapi sesudah menggunakan storytelling dia menjadi percaya diri. Ada beberapa tanggapan tentang metode storytelling ini. Saya membagikan angket, tidak hanya angket yang berupa kayak pilihan ya, tapi ada juga angket berupa wawancara. Ada pertanyaan wawancara di sini untuk saya melihat tanggapan siswa terhadap metode storytelling ini. Menurut tanggapan siswa bahwa storytelling ini cocok gitu ya diterapkan dalam metode pembelajaran dalam mata kuliah HPO, dan dalam hal ini adalah mata kuliah speaking atau kemampuan berbicara. Jadi metode storytelling ini membuat siswa semakin berani berbicara di depan umum gitu ya, karena bukan hal yang mudah untuk pandai berbicara di depan umum, apalagi ini dalam bahasa Jepang gitu ya. Kemudian kekurangan metode storytelling ini adalah tadi intinya sih kekurangannya adalah ini agak kurang cocok Bapak Ibu diterapkan kepada siswa yang memang pendiam gitu ya. Jadi memang metode storytelling ini lebih cocok diterapkan ke siswa-siswa yang memang bukan cerewet, istilahnya dia punya kemampuan berbicara yang dia yang suka bercerita gitu ya. Tapi kalau buat orang yang pendiam agak sedikit susah gitu ya menerapkan metode storytelling ini gitu. Apalagi untuk siswa-siswa Bapak Ibu yang pemalu gitu ya. Ke depan pun mungkin demam panggung gitu ya. Apalagi kalau saya biasanya saya bikin situasi kelas itu letter U, jadi si siswanya yang storytellernya ya, yang pendongengnya ini benar-benar suruh di tengah gitu. Jadi otomatis kan bagi siswa yang nggak percaya diri, udah langsung demam panggung duluan gitu Bapak Ibu, karena memang bayangkan dia harus bisa berpidato, bukan ya bercerita dalam bahasa Jepang, mungkin juga kalau Bapak Ibu guru bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, dan jangankan pakai bahasa asing ya, pakai bahasa kita aja, kita kadang-kadang kalau audiensnya banyak, Bapak Ibu belum tentu kita bisanya lancar, demam panggung gitu ya. Kayak saya misalnya kalau mau tatap muka gitu ya, kalau mau jadi pembicara gitu dia tatap muka, saya bisa bolak-balik itu ke kamar mandi gitu ya, ke toilet gitu. Seperti itu gitu ya. Ini apalagi siswanya gitu, dan itu ditonton banyak teman-temannya, dia harus berbicara di depan kelas. Seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan ya, ada banyak kesalahan mungkin ada banyak salah-salah. Ya ini penelitian saya ya, mungkin dari Bapak Ibu ada masukan bagaimana supaya saya lebih baik lagi nih, bagaimana nih apa kekurangan saya ketika menerapkan metode storytelling dalam pembelajaran kemampuan berbicara itu. Saya menunggu masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih dan Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.